hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both eyes wide, went right through all my options. Can't seem to keep my eyes bulged, I got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit, with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe. A few moments later. Akan menjelaskan pengertian PT. Apa sih PT itu? PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan akte untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT. Modal PT, sumber pendanaan dalam sebuah PT terbagi menjadi 3, yaitu apa saja sih? Yang pertama ada modal dasar, lalu yang kedua ada modal yang ditempatkan, dan yang terakhir ada modal yang disetor. Jenis perseroan terbatas terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah PT tertutup, yang kedua PT publik, dan yang terakhir adalah PT terbuka. Lalu selanjutnya keunggulan dan kelemahan perseroan terbatas. Apa saja sih nilai lebih dari sebuah perseroan terbatas? Yang pertama, bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Dan yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Messi. Kelemahan PT, yang pertama butuh dana besar untuk mendirikannya, yang kedua proses pendiriannya cenderung rumit, yang ketiga terdiri transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit. Next. Tentang tantangan dan coming challenge. Sebagai pemilik perusahaan merek sepeda motor Kawasaki cabang Lampung, kami telah menghadapi berbagai tantangan di masa lalu. Salah satu permasalahan besar yang kami hadapi adalah persaingan dengan merek motor lain. Untuk mengatasi hal ini, kami fokus pada penyediaan produk berkualitas tinggi, layanan pelangganan yang sangat baik. Kami juga berinvestasi dalam pemasaran dan meningkatkan produk dan periklanan yang meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, kami terus meningkatkan produk kami untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan kami. Melalui upaya ini, kami mampu membangun basis pelangganan setia dan mempertahankan posisi kami di pasar. Selanjutnya ada strategi dan long term vision. Strategi yang diterapkan pendiri pada awal berdirinya perusahaan adalah menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Pendirinya
percaya bahwa dengan menawarkan produk unggulan dengan harga yang wajar, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Perusahaan bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan menjadi permainan terkemuka di industri sepeda motor. Sebagai pemilik cabang Lampung, tujuan kami adalah melanjutkan warisan ini dengan menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan kami dan dengan memperluas jangkauan kami ke pasar baru. Selanjutnya itu ada sejarah perusahaan. Perusahaan Kawasaki didirikan pada tahun 1896 oleh Shozo Kawasaki. Perusahaan ini awalnya memproduksi kapal, namun kemudian melakukan diservasi ke industri lain, termasuk produksi sepeda motor. Alasan pendiri mendirikan perusahaan ini adalah untuk memenuhi permintaan transportasi di Jepang yang terus meningkat. Saat ini, Kawasaki adalah merek global yang hadir di berbagai industri, termasuk di dirgantara, energi, dan transportasi. Kemudian ada keunggulan bersaing. Sebagai pemilik cabang Lampung, saya yakin perusahaan kami membedakan dirinya dari perusahaan lain. Melalui komitmen kami terhadap kualitas dan layanan pelanggan, kami berusaha keras untuk menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan kami. Dan kami terus meningkatkan penawaran kami untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berubah. Selain itu, kami memiliki reputasi merek yang kuat dan basis pelanggan yang setia, yang memberi kami keunggulan dibandingkan pesaing kami. Melalui upaya ini, kami yakin perusahaan kami akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Yang selanjutnya ada bentuk kerjasama dengan tim untuk mencapai kesenjangan perusahaan. Setiap perusahaan antar atasan dan karyawan pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di perusahaan ini, kami tentunya memiliki aturan-aturan yang harus sama-sama dijalani atau biasa disebut dengan SOP. Karyawan melakukan tanggung jawabnya seperti mencapai target penjualan, sedangkan tanggung jawab atasan adalah memberikan hak atas pencapaian yang dilakukan oleh karyawan, seperti memberikan gaji pokok, bonus, dan lain-lain. Dari kelima pertanyaan yang sudah kami ajukan kepada perusahaan, kami mendapatkan 5 kesimpulan, yaitu yang pertama mengenai tantangan dan overcoming challenge, yaitu tantangan yang dihadapi perusahaan, strategi dan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, serta pembelajaran dari pengalaman menghadapi tantangan. Yang kedua, strategi dan long-term vision, yaitu menentukan visi jangka panjang perusahaan, rencana strategi untuk mencapai visi tersebut, serta keterbatasan strategi dengan tujuan jangka panjang. Setelah yang ketiga, sejarah perusahaan, yaitu mencakup asal mula pendirian perusahaan, melewati milestone dan pencapaian penting, dan perubahan signifikan dalam perjalanan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Menyebutkan kelebihan dan keunggulan produk atau layanan, bagaimana keunggulan ini membedakan perusahaan dari pesaing, dan upaya untuk mempertahankan atau memperluas keunggulan tersebut. Nomor 5, fokus dan kolaborasi tim. Menjelaskan fokus utama perusahaan, bagaimana tim bekerja sama untuk mencapai tujuan, pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Semua materi ini merupakan elemen penting dalam memahami dan mengelola suatu perusahaan.